tapi kemudian diberikan oleh Allah pemberian ampunan yang luar biasa. Montai sempat lagi berarti berpotong. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang siapa senang bulan Ramadan kena iman, kena ngarep ridana Gusti Allah, poso dosa sepenarik kerik kain tau pasti poso dari Gusti Allah, Masya Allah. Situng rahmat yang luar biasa. Cek saking manusia digambarkan seperti buku. Al-Bashar kad daftar, manusia seperti buku. Buku kainto beda dua sampul, sampul pertama dan sampul terakhir. Manusia juga begitu, sampul pertama hari kelahiran, sampul kedua, sampul terakhir adalah hari kematian. Di antara dua sampul ada lembaran-lembaran kertas putih yang silahkan diisi apa saja. Monggo, please silahkan. Yes, apa saus tulisan kertas kayak itu. Napa itu tulisan sisanya bepaki masuk surga. Moga-moga. Otak tulisan yang menyebabkan kita terjerumus ke neraka. Na'udzubillah. Bebas, please. Terserah itu lesen apa. Tapi kuda pribadi Muhammad Ghazali Bahar segi guru kelero pembawa acara kula sebut pengasuh Pondok Nahdlatul Talibin beni kula pengasun ke itu alek parten kula ni ke pembantu pengasuh. Orang ingat kula ni ke mulai pendik sampai makin kencaran bantu samun kula pribadi banyak antusan. Jauh banyak antusan. Tahun yang menempian. Menikudain kata 2 tahun ni. Banyak antusan. Amal yang kita lakukan, apa yang kita perbuat justru banyak yang mengarah kepada neraka bukan pada syurga. Tapi alhamdulillah Allah menyiapkan setipu, menyiapkan setip. Perbuatan-perbuatan jelek, tulisan-tulisan yang mengarah ke neraka bisa dirubah. Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Sungguh perbuatan-perbuatan baik akan merubah, menghilangkan, mengganti perbuatan-perbuatan yang jelek. Disiapkan setipu, disiapkan setip. Tapi sayang 1000 sayang tidak sedikit sudah disiapkan setip, tapi setip pada yang kui. Setipunya tidak dipakai, tetap tenggelam dalam lautan dosa dan terbakar api maksiat. Ramadan hadir sebagai bulan istimewa, sebagai setip. Setipu. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sungguh kebaikan menghilangkan kejelekan. Para hadirin dan pemirsa yang saya hormati, satu keistimewaan umat Muhammad, ya Allah, diberi keistimewaan oleh Allah dengan hadirnya bulan Ramadan. Bahkan ada satu hadis qala Nabi sallallahu alaihi wasallam naumus shaim ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa ibadah. Tengah orang sepasan ni ke ibadah. Wasumtuhu tasbihun, diamnya orang yang berpuasa tasbih sama dengan membaca tasbih. Wa amaluhu mudha'afun, amal kebaikannya dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Wa du'a'uhu mustajabun, doanya dikabulkan oleh Allah. Wa dzambuhu maghfurun, dosanya dimaafkan oleh Allah. Maka sebab saya kurang setuju mun beda tulisan hormati orang yang berpuasa. Kira-kira terbalik, karena orang yang berpuasa itu sudah terhormat.
Tidak usah dihormati. Justru Rabbah hormati orang yang tidak berpuasa. Karena orang yang berpuasa sudah terhormat. Bagaimana tidak terhormat? Tidurnya saja itu ibadah. Diamnya saja membaca tasbih. Amalnya dilipat gandakan pahalanya. Doanya dikabulkan, dosanya dimaafkan. Maka bahasa itu bukan hormatilah orang yang berpuasa, tapi hormatilah orang yang tidak berpuasa. Mun beda-berung si totop ben kain gak ruah, bukan menghormati orang yang berpuasa, menghormati orang yang tidak berpuasa. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, luar biasa Ramadan. Di dalam Ramadan ada nuzulul Quran, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Masya Allah, turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Makanya Alhamdulillah, pompong disiapkan segala kebaikan dan dilipat gandakan segala amal oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di Masjid Raudatul Jannah ini ada darusan. Iki. Alhamdulillah ki buru. Nak kene maca Al-Qur'an, masya-Allah. Tapi orang darusan nikah harus ada target. Target pertama bacanya benar. Target kedua hatam. Cuk belik dengkat deng target hatam bener nih ke pasti reken akhirnya pal tapel pal maca nih ya. Targetnya itu bacanya benar. Kenapa? Karena Al-Quran kalau dibaca kok salah makhraj, salah mengucapkan itu, sering-sering maknanya beda. Wa ilal ibli kaifa khuliqat. Kalau khuliqat diciptakan, tapi kalau khuliqat dipotong. Khuliqat ini kapun beda makna. Mun bahasa Madura, bahasa Indonesia, nak kanak kini amiroan ikocak pilek. Orang sepo amiroan ikocak pilek. Pada orang kene nak kanak kini amiroan pilek, napa mun sepo pilek kok enten. Maknanya tidak berubah antara pilek dan pilek itu tidak berubah. Khuliqat dan khuliqat beda maknanya. Maka orang darusan nikah targetah macan bener mereka nikah usaha aki hatam. Para hadirin, para pemirsa yang saya hormati, membaca Quran, masya Allah pahalanya berlipat-lipat. Masjid Raudatul Jannah, masya Allah istiqomah, ada darusan. Puasa ini ada hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan manusia. Istimewa sekali. Hablum minallah dan hablum minan nas. Yang ada hubungannya dengan Allah, kita terlalu amat sangat banyak dosa. Ya Rabbi, in kasurat dhunubi kasratan, falaqad alimtu bi anna afwaka a'zamu. Wahai Tuhan kami, kalau dosa-dosa kami sangat besar dan banyak, maka kami yakin pemberian maaf Tuhan jauh lebih besar dan lebih banyak. Termasuk diantaranya disiapkan Ramadan dalam rangka apa? Menghapus dosa-dosa kita. Perbanyak ibadah. Tarawih, alhamdulillah. Masjid besar Raudatul Jannah istiqomah tarawih 20 rakaat plus witir 3 rakaat. Kinyon sepora, mohon maaf, ini biasanya kalau pertama itu posa, semakin lama semakin maju.
semakin maju. Sapa maju. Tapi menika anja punten lagi, punten. Hubungan dengan Allah mari kita tingkatkan, kesempatan baik. Kenapa? Umur kita itu Masya Allah, engki mendepak ke bulan puasa boleh. Umur kita terlalu singkat, terlalu amat pendek umur kita, terlalu amat sangat pendek. Sampai oleh penyair dikatakan, innal layali lil anami manahilu tutwa wa tunsharu bainahal a'maru fakisaruhunna lil humumi tawilatun wa tiwaluhunna lis-sururi kisaru. Sungguh malam demi malam bagi manusia laksana tegukan-tegukan minuman yang menggelar dan melipat umur-umur manusia. Pendeknya malam terasa panjang bagi orang yang berduka. Panjangnya malam terasa pendek bagi orang yang sedang asyik berdua. Sekejap, alhamdulillah umur pedepak ke bulan puasa, umur pedepak ke bulan Ramadan, bulan yang sangat-sangat istimewa. Mun pas abet lapar disiapkan nasi, lauk pauk yang enak, mun kita nyaman ngakan, benih polan, teur nasi tak nyaman, berpotong. Sudah disiapkan luar biasa Ramadan dari Allah. Pas tidak ada kesempatan untuk tarawih, tidak ada kesempatan untuk darusan, nauzubillah, bahkan tak apa asa seorang sebutnya. Oh berarti berpotong. Bulan istimewa hubungannya dengan Allah. Di samping kaito, nang bulan puasa istimewanya apa? Setan diborgol. Setan italein. Dalam satu hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qol an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol idza jaa ramadanu futihat abwabul jannah wa uliqat abwabun nar wa sudifatis syayatin. Apabila datang bulan Ramadan, kata beliau Nabi, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan yang biasanya gentayangan diborgol. Istimewa. Tapi pada si ngocak, jangan setan dia borgol, mak sengke siapa asa. Jangan setan dia borgol, mak sobu tetap kol peto. Dan setan bergol mak pancet kita orang tadi tukang fitnah. Nah ini karakter manusia itu mudah menyalahkan makhluk lain, mudah menyalahkan orang lain. Jadi muntepaan bulan puasa kalau sarang pancen melakukan maksiat itu bukan karena setan tapi karena dari dirinya sendiri. Kena cek sekejap setan saya salah aki, cek sekejap setan saya salah aki. Mula setan ni borgol, cek nyala aki seher, nyala aki abad TV. Jadi setan ni borgol. Karena karakter manusia mudah menyalahkan orang lain. Padahal banyak satu pelajaran dalam tubuh manusia kayak itu. Manusia ni kan di dua makrifat, punya dua mata. Artinya apa? Yang satu untuk melihat kelebihan orang lain agar bisa menirunya, dan yang satu melihat kekurangannya sendiri agar tidak terus menerus dalam kekurangannya. Dua mata cek balik. Dua mata yang satu melihat kelebihannya diri sendiri, akhirnya sabangko. Yang satu melihat kekurangan orang lain sehingga ada orang lain yang baik. Maka kalau menilai orang lain, pancen nilai orang lain ni cek kalak cuba tapi kalak bagus. Mun nilai orang lain kalak cuba, ini bisa jadi ghibah juga bisa jadi fitnah. Situng saat bedoreng ngatanya ke kuda. Non, napa?
Beda orang ibadah cakang non. Obu. Ibadah luar biasa. Munawiritan non cakang sarah. Cik saya gemberakin ke tasbih ni ke ingat penang rajo. Munawirit yang bet subhanallah subhanallah subhanallah. Dari cakang ngawirit sampai tasbih saya ingat penang ni ke kene ingat arta. Bukan cik saran buat. Obuh muna tahajud non sampai beresokon. Muna sujud senyamedai persis baca ni balik. Keng ketatang ketak ketenon. Ketatang kene ketak kete budak tetang ke repot kopok. Budak tetang ke buta buta. Sementara beda orang seporan non ibadah biasa-biasa. Solat lima bakto ilakonin tengkateng sebu kol belu. Muntepan cakang alako tengkateng zuhuri popolong benasari paterbes. Cuma orang se ibadah biasa-biasa ni ketetang kekete saranon kete. Mun betlang kebuto tau sah celok budaya ada non. Di antara dua orang kata kaam masih bener. Napa ibadah cakang ketetang kene ketak bagus. Otaba ibadah biasa-biasa ketetang ke bagus. Kira-kira mau kumbian si kaam menikah. Nah? Tinggal kita melihat dari mana kita menilai. Mun kita anilai masalah ketetang ketak bagus, cuba orang nikah. Mun anilai orang lain sesitung na. Ya bas ibadah dan kadang sobun kolpet tak bagus orang nikah. Dia mohon menilai orang lain pada bagus. Sama baiknya. Anapa? Orang meni ibadah cakang oleh barokan ibadah. Akhirnya apa? Oleh barokan ibadah tinggal menunggu waktu bekal ke tetangga, bekal ke keteritan. Orang mun kete ketetangke keteritan maka ibadah tak cakang bagus kia. Kena itu aki bagus ben tetangke. Tuh orang dua ibadah biasa-biasa deng-deng telat. Moga-moga sadar itu aki bener akhirnya tidak orang bagus. Maka mata itu dua. Pertama untuk menilai kelebihan orang lain agar kita bisa menirunya. Yang kedua melihat kekurangan diri sendiri agar kita tidak terus tenggelam dalam kekurangannya. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, hubungan dengan Allah. Yang kedua hubungan pada manusia hablum minan nas. Mungkin empian dalam 11 bulan tidak pernah merasakan lapar. Dia ada masih lapar aja yang pesebenya. Abu sehat. Mungkin empian dalam kenikmatan, dalam suka. Sementara tetangga panjenengan, teritana panjenengan, Masya Allah dalam keadaan duka, dalam kelaparan. Dengan berpuasa akhirnya kamu merasakan kalau yang lain sudah 11 bulan kelaparan sementara saya baru 7 hari kelaparan. Ada terpersit dalam hati itu ada rasa kasihan, ada hubungan dengan manusia. Dharma hablum minan nas. Cangkolang dulu di zamannya Nabi Musa ada satu keluarga yang Masya Allah luar biasa. Ibadah cakang sama dengan jamaah Masjid Raudatul Jannah. Moga-moga. Moga-moga. Ibadah cakang. Tapi sayang hidup dalam kemiskinan. Seika akan nikah repot. Tapi kesulitan ekonomi tidak mengganggu luar biasa dalam melaksanakan ibadah.
Akhirnya sebini pas ngocak ke selake tepak kulaku, Mas apa lek ku 88 tahun ODB panjenengan Mas, alhamdulillah ibadah kita tetap istiqomah. Cuma Mas kehidupan ni kemas tanda berubah. Sama kalau pun solat duha Mas king tetap. Padahal orang Malaysia tahun yang solat duha rezeki lancar. Orang Malaysia malasan de temor. Nggih. Malasan de temor. Tahun yang solat duha king rezeki lancar, sementara aku dah pun solat duha nama seret Mas. Caipun Nabi Musa kentong diceluk kalimullah, seitu biku si Allah. Mutina Mas sembian habis ke Nabi Musa Mas. Nyoon sepaja matoraki dekat Gusti Allah kuluban panjenengan iki maneh paring rezeki selancar benyatur barokah. Muga-muga rezeki panjenengan saja banyak lancar tur barokah. Budak remah kau saja bisa buah ampun Mas tikal pun jaga aja Mas. Akhirnya si laki ni gak aja bisongku ke Nabi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Budak apa jom? Kain tu gaya. Binitan kula mangal ngalu apa jom? Ya alhamdulillah maka binitan kula dalam kesulitan bantuan kula kain tu tak aning lupa kesolat kewajiban elakonin. Cuma pengetaro binitan kuda termasuk dan kuda panjinan sebagai lapor munajat aja habis ke Gusti Allah nyoon lagi kula sarang bini kula kete paring rezeki selancar. Akhirnya Gusti Allah matur, Nabi Musa matur dekat Gusti Allah. Jawab sarang Gusti, iya bingko petekah hajat jeria orang. Cuma bingko ria beri keuntungan rezeki lancar selama setahun. Mari jadi abadi boleh ke asal. Beri setahun kun. Mari setahun beri ke asal boleh. Eki. Akhirnya sang Nabi Musa itu beli. Jom. Kau lemari matur ke Gusti Allah. Pengaturan ben dia bi Gusti Allah tekan jom. Oh, eki. Dak remak. Ben dia peteti orang sesoki rezeki lancar. Cuma tesening setahun. King mari setahun ben bangkrut boleh jom. Berak boleh. Tikel dak napa pun sepenting rasa sesoki wah. Bener. Begitu pula iman masya-Allah rezeki ni kan lancar. Katakan tangan emas melenika tak dapat sehari tak beroreng berten sampai berlipat terus akhirnya tireng soki rezeki lancar ni kau tetanggun ni kau apa senang engkau bilan repot saja engkau senang kau ketemu senang datang ke jadi kesoki dan ni kau masya Allah rezeki ni kau itu terus. Sampai orang luar desa ni kata keda mak berdoreng cik lampu ensar. Tambah lampu rezeki masya-Allah. Jen banyak. Sampai ke gudang. Gudang makanan, gudang orang seberang. Oh kan berseorang repot pentai itu lah beri terus nikah berjalan sampai 11 bulan. Mari kira-kira sebulan, tak kerja 11 bulan. Kenapa? Kena nikmat memberikan orang. Beri kau orang ini keterasa nikmat. Di samping menikmati juga memberikan kenikmatan kepada orang lain. Di samping dia senang menyenangkan orang lain. Terus nikah. Ternyata tak kerasa. Dah iya ya. Abu senang tetangga senang. Mereka hidupnya luar biasa. Sampai oleh setahun, sampai lebih setahun nikah pancet rezeki lancar. Rezeki tetap lancar sampai 2 tahun rezeki lancar. Nabi Musa heran, Abah. Mata sesuai bi kontrakan Gusti Allah.
Gusti Allah beri waktu ning setahun soki mari setahun pas pemiskin boleh berangkut boleh ya sampai 2 tahun mak pancet soki. Ada apa? Para hadirin pemirsa yang saya hormati, jangkolan. Akhir Nabi Musa ni matur ke Gusti Allah, ya Allah. Tak keliru ya Allah. Gusti Allah berikan keliru. Keliru apa? Panjenengan debu. Orang sinyokon ke panjenengan kento iparingi sogi rezeki lancar selama setahun, tidak oleh setahun bangkrut boleh. Terus makin sampai 2 tahun lebih nih gak ampun lagi pancet nih rezeki pancet lancar. Tak keliru. Tak keliru. Maksudnya ke ya Allah. Sangguna rezeki orang ya bingko buka ning situng labeng. Tapi kena ndak nolong teriatan, ndak nolong tetanggen, menyenyumkan masyarakat, membahagiakan masyarakat, menyulap orang yang nangis menjadi tertawa, orang yang sengsara jadi bahagia, berarti muka labeng setongna. Maka sebetulnya mun orang lampak ke orang lain, pada berlampak ke abang tibi. Masya Allah, para jamaah, pemirsa si kaulah hormati. Maka nang bulan Ramadan, bulan yang penuh lipatan-lipatan pahala kaito, kalau sarang pancen bi tetangga, bi teretan, serasau sebutoh, ni katore peringan hubungan dengan manusia, membahagiakan orang lain berarti membahagiakan diri sendiri. Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, orang-orang sebelas, yarhamuhumur Rahman, bekal iblesin sareng Gusti Allah yang Maha Rahman. Irhamu belas seben man deka orang fil ardi sebedai bumi. Yarhamkum maka belas deka ben kapi man makhluk fis sama sebedai langit. Panjenengan abri ka orang mesenang orang berarti pada ben abri ka aban tibi, pada ben mesenang aban tibi. Nang bulan Ramadan kesempatan, bahkan di dalam Ramadan kaito beda kewajiban nyaman zakat fitrah. Dalam rangka apa? Biar orang-orang yang dalam kesulitan, yang dalam duka berubah menjadi kemudahan, berubah menjadi suka. Nang bulan Ramadan hubungan kelaben pada manusana. Para hadirin pemirsa yang saya hormati, banyak amalan-amalan nang bulan Ramadan. Jangan disangka amalan kene ni kesepele. Masya Allah, kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan berlipat-lipat. Tebun Gusti Allah wa ana adzibi engkau semalsa. Kenapa? Kalau amal-amal lain kau tidak ada bahasa wa ana adzibihi, amal solat tak ada bahasa wa ana adzibi, tapi kalau puasa mah beda ana adzibi, saya yang akan membalas. Artinya apa? Balasan dari Allah tidak bisa dikira-kirakan, tidak ada batasnya, tidak bisa dikatakan. Rasanya lisan kata beku untuk menjabarkan seperti apa besarnya pahala dari Allah di saat bulan puasa kayak itu. Makanya kisabaran saya menulis, kisabaran belajar nulis, saya menulis. Saya beri judul Telaga Ramadan. Telaga Ramadan. Bunga-bunga harum mengelilingi pesona indahnya. Bacaan Al-Quran dan nyanyian alam memanjakan telinga. Indahnya kupu-kupu dan tarian burung menambah damainya suasana. Hijaunya rumput kesadaran dan cahaya ilmu menjadikan betah berlama-lama. Telaga Ramadan memanjakan manusia dengan embun kasih sayang Ar-Rahman.
permadani ampunan dibentangkan oleh Al-Ghaffar. Itkum minan nar menjadi hadiah yang menggiurkan. Amal sunnah sejajar dengan amal wajib. Ibadah wajib dilipat gandakan menjadi 70-an. Lailatul Qadar membawa kebaikan melebihi 1000 bulan. Sahabat, pemirsa, lepaskan baju kesombongan, lepaskan sarung keakuan, lepaskan selimut keengganan. Mandilah di telaga Ramadan, bersihkan raga, hati dan jiwa agar menjadi hamba Allah yang bertakwa. Telaga Ramadan. Para pemirsa, hadirin, para jamaah sekaulah hormatin. Kalau berbicara tentang keisian bulan Ramadan, Masya Allah, sulit untuk dijabarkan. Semakin dijabarkan, maka semakin tak nukeh pemikiran kita. Umur umat Nabi Muhammad nikah baina sittin wa antaran sebitek ben petong polo. Jadi mon kula mangken umur sebitek. Pandai jatah petong puluh tahun, kari 10 tahun. Mun pada sareng Gusti Nabi sebitek telok berarti korang 3 tahun. Mun seumur sebitek 2 korang senapa? Korang setahun. Mun seumur sebitek 6 bulan korang. Mun sebitek 2 tahun 10 bulan kare. Mohon pun kari seminggu. Aduh, tak ada banyak ketelasan Nabi. Masya Allah. Jadi Gusti Nabi ini keluar biasa. Nyon ke Gusti Allah. Umur umat dan keluarga itu pendek. Sementara umat-umat dahulu, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi-Nabi selain ratusan tahun. Tontonan umur ini kebanyak, amal banyak. Umat kanjeng Nabi umur sekoni berarti amal sekoni derem menikah. Akhirnya oleh Gusti Allah keento diberi keistimewaan ada Lailatul Qadar. Lailatul khairum min alfi syahr. Ada Lailatul Qadar. Di samping ampun Ramadan dilipat-lipat gandakan bermacam-macam lipat, tidak bisa digambarkan seperti apa lipatannya, ditambah dengan Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Di samping juga 10 hari pertama rahmat, 10 hari kedua ini maghfirah, 10 hari ketiga itkum minan nar. Ini luar biasa. Bagaimana Allah memanjakan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sayang, serbu sayang, kadang-kadang ada orang Malaysia sudah diberi luar biasa kisaboran, kesempatan tidak digunakan dengan baik. Orang Malaysia malasan enten benih orang malasan orang Malaysia. Para hadirin, para jamaah sekaulah hormatin, saking mulianya Ramadan, satu saat, di saat adik-adik remaja masjid nikah juk toju, banyak adik-adik remaja masjid toju. Mari nikah ada anaknya orang Majusi, anak orang Majusi nikah pas ngakan, iya dan anak sepasah. Benikun ngakan mulu malah nginum es krim ya adon. Tetapi siapa asalnya keluno eber. Anak orang Majusi kayak itu kisaboran. Bekto ngakan ya dan dia ngapa saya temu ben bapak langsung itapok was. Itapok. Dia tak gena. Umat Islam setia berjan pasah siang apa asa dalam keadaan lapar haus ban man menyaman ngakan nginum ya dan etapok edur jenter
Padahal nikah orang Majusi, bukan orang Islam. Tak lama kemudian ring sponsor napok nikah sobung umur. Sobung umur nikah mati, Pak. Aku beringat tanya apa sobung umur. Aneh bin ajaib, ada satu ulama nikah sarin pas amempe ketemu seorang orang Majusi senyantap anak polan ngakan ya dendeng abasa, ternyata bedai suarga. Ada apa? Mak pas bedai suarga kejambian Majusi boh. Kuda nikah sebelum meninggal, sebelum nazak sempat maca syahadat masuk Islam, akhirnya ku lepas pondut sareng Gusti Allah sobung umur. Mak pasti nyaman ambian selama hidupnya panjenengan tak iman ke Gusti Allah, menjelang mati iman membawa la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, makciknya menah kibolan dan kula ngormat orang siapa sebulan Ramadan. Orang non muslim Masya Allah bisa oleh hidayah. Kenapa? Karena menghormat bulan Ramadan. Apalagi kita. Saya terakhir bikul simpul akhina. Para pemirsa yang saya hormati, umur kita terlalu pendek. Dulu kita sebagai anak, sekarang punya anak. Dulu kita menjadi cucu, sekarang punya cucu. Terlalu pendek. Ramadan memberi kesempatan kepada kita untuk menghapus dosa-dosa kita. Ramadan memberi kesempatan untuk agar pundi-pundi amal kita semakin banyak dan banyak. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini. Ramadan bulan yang istimewa. Awaluhu rahmatun wa awsatuhu maghfiratun wa akhiruhu idkum minan nar. 10 hari pertama rahmat Allah turun. 10 hari kedua pemberian ampunan Allah turun. 10 hari ketiga idkum minan nar, merdeka dari api neraka. Canggolang biasa masuk lekoran oso meringat tokar. Sebini denggadeng dangu cai kesalake mas magun songo temelolo sekantilwen. Hari jajan kita ada. Kacong jebing kita salin. Engkau kita ada kelampiannya. Bener laki ngapa magun songot ingat tuan takur. Nah. Bandi apa dik magun tahun manglo abu sakit tang tengah dia ingat adel sampai saya nyari bese atokar suasana panas. Maka di saat itulah itkum minan nar, merdeka dari suasana panas. Moga-moga paring rezeki selancar banyak barokah. Para hadirin pemirsa si kaulah hormaten, mungkin sekait dari dan kaulah menambi pada kekurangan, kecanggolangan, kunyon sepora sebenarnya minni wal afwa minkum. Dan mungkin ada sedikit tanya jawab yang hubungannya dengan judul miring. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Demikianlah sebuah penjabaran dari sebuah tema, yaitu meningkatkan kualitas diri melalui ibadah Ramadan. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan, ada waktu 10 menit untuk session tanya jawab. Untuk itu kepada jemaah yang mempunyai pertanyaan, kami persilahkan untuk bertanya kepada Kiai seputar tema. Miring panjenengan sing ngagungi pertanyaan, deka beliau miring beda bektoh 10 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung bisa was Kiai menabi neng bulan puasa Ramadan bagi orang yang melakukan kebaikan
itu untuk pahalanya akan dilipat gandakan. Bagaimana jika orang melakukan kejelekan, apakah dosanya juga dilipat gandakan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai yang kami muliakan, banyak orang yang di bulan Ramadan ini berburu keberkahan. Termasuk yang disampaikan Kiai tadi adalah bulan penuh maghfirah, ampunan di bulan ini. Jadi termasuk mungkin diantaranya pada jamaah Masjid Rodotul Jannah. Saya berusaha semaksimal mungkin keangkui menyempatkan di bulan Ramadan ini dengan memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang nikah beda setanya kata Kiai. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin di bulan Ramadan ini untuk ibadah. Pertanyaannya, cara mengetahui bahwasanya ibadah dan juga maghfirah yang kita lakukan di bulan ini nikah diterima atau tidak oleh Allah, nikah dek remajaran kata Kiai. Saya nomor 2 kata Kiai. Mangken bulan Ramadan mangken nikah mungkin mulai dimin ampun kata Kiai. Termasuk ada sebagian masyarakat yang bekerja keras. Kadian yang esabe sekadimah kelakuan nikah adalah kelakuan berat, termasuk diantaranya dia berusaha bekerja dengan tanpa ada pembatas di bawah langsung terik matahari kan toh Kiai, mulai dari gulaku sampai beduk gitu loh. Terus kemudian karena alasan yang berat nikah kadang punya sita apa kan toh Kiai gitu loh. Bahkan ada upaya untuk mengganti, ternyata karena sudah kebiasaannya ampon sering sekali itu akhir tak ikente. Umpamanya kan toh Kiai, sebagai upaya keangkui tidak terjadi hal seperti itu lagi, napa kenging umpamanya di bulan Ramadan ini kita salah kok kan toh Kiai. Tetapi sisi lain punya kewajiban untuk menafkahi keluarganya. Ketika apa? Jalan keluar supaya sama-sama ajalan kan toh Kiai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur kesoon, terima kasih, pertanyaan saya bagus. Kalau perbuatan baik di bulan Ramadan dilipat gandakan, apakah perbuatan jelek juga sama dilipat gandakan? Maka Allah itu punya sifat Rahman. Orang kalau melakukan kebaikan maka langsung pahala. Tapi kalau melakukan kejelekan diberi kesempatan, ditunggu mau taubat apa tidak. Jadi man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, maka baginya lipatan-lipatan sampai 10 kali lipat. Bukan berarti kalau melakukan kejelekan kok sama, bukan. Tapi kalau melakukan kejelekan diberi kesempatan untuk bertobat. Misalnya di
Malam Lailatul Qadar khairum min alfi syahrin. Mun medayu mun melakukan kejelekan berarti kan sama juga. Tidak ada banyak syarrun min alfi syahrin terus ompong. Khairun. Kalau kejelekan ada kesempatan untuk taubat. Sifat rahmat Allah itu melebihi daripada sifat-sifat ghadabnya Allah. Di atas sifat ghadabnya Allah. Maka kalau melakukan satu kejelekan, upama itu dicatat, ya juga satu kejelekan. Tidak sampai berlipat seperti kebaikan. Ambon. Nomor 2, masalah cara mengetahui diterimanya. Nah, nikah. Monempian nikah lapar. Berarti putan apa? Ambian nikah ni ikawan ingin ambian nikah kenyang beda tandan na benten. Nah, napa tandan? Mungkin abek sehat, mungkin adrepen. Beda tandan. Bagaimana tanda kalau amal kita diterima di bulan Ramadan? Dilihat bulan Syawal. Eteku nang bulan Sabar. Mana adrepen? Oh berarti terima. Mentak derapan berarti ngakan ke ngurus nih kan. Paham gimana maksudnya ki? Ya. Ada tanda. Ya mudah-mudahan puasa kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pekerja kasar. Pekerja berat, jenanas panas karualaku, saya mengabes aing, tak usah ngabes kopi, ngabes aing songai nikmat rasanya. Nah, makanya Allah itu tidak memaksakan kehendak, tidak memaksakan tidak. Kalau memang pun tak kelarongku, pancen tak kelarongku, tak napa tak apa-apa. Mun pancen tak kelarongku, tapi banyak standarnya niku selain kelar masa benda kelar. Ada. Ada solusinya ki saboran nggih. Saya tadi cereken, ia memaklumi kana mun pasaan aja bita-bicara balakon niku. Itu termasuk solusi sebetulnya. Nika termasuk ya cereken ya harus tahu juga dong enggak besaki pekerja cering pasaan mas pada bita pasaan lah kon itu kan ya harus tahu situasi juga nih kan diantara solusi barangkali dokop Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم اللهم نظم أحوالنا وحسن أفعالنا وخلصنا من ألم الفقر والذل وعصمنا من البلاء والوباء والطاعون ومن شرور الأعداء والشياطين والنفس الأمارة بالسوء اللهم يسر لنا الانتظام في جميع الأمور الدينية والدنيوية وحسن مرادنا بالخير اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا ووالدينا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, jemaah pengajian Pondok Ramadan yang dimuliakan Allah. Demikianlah pengajian kita pada sore hari ini. Semoga senantiasa bermanfaat bagi kita semua, sehingga bisa menambah keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya selaku penata acara, kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran jazakumullah khairan katsir. Assalamualaikum warahmatullahi